Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalin Fauzia. Oke, kita akan belajar pertemuan bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, sebelum ke materi, kita bahas dulu. Suatu hari, Dini kehilangan kotak pensil. Dan dia berkata, "Aku kehilangan kotak pensilku. Dapatkah kalian membantuku?" kata si Dini ke temannya. Lalu temannya berkata, "Coba sebutkan ciri-ciri kotak pensilmu." Lalu Dini menjawab, "Bentuknya persegi panjang, warna merah, dan gambar yang hebat." Ketika kamu menyebutkan ciri-ciri, kamu sedang melakukan penyelidikan ilmiah. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan penyelidikan ilmiah itu? Atau penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA merupakan suatu proses yang harus kita kuasai untuk mempelajari IPA. Antara lain ada 3 prosesnya. 1. Pengamatan, 2. Intervensi, 3. Komunikasi. Nah, tahapan gambarnya seperti yang ada di layar ya. Pertama, kita akan membahas tentang tahap pertama, yakni pengamatan. Pengamatan merupakan penggunaan panca indera termasuk pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi contoh, kamu mengamati warna kulit teman kamu, tinggi teman kamu, atau mengamati tinggi tumbuhan bunga mawar. Nah, untuk mengetahui tinggi kamu perlu mistar atau penggaris. Selanjutnya, yang kedua ada intervensi. Intervensi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menentukan pola dan hubungan antar aspek yang diamati. Contoh, tinggi bunga mawar dipengaruhi oleh kadar air atau pupuk. Nah, jadi dicari sebab akibatnya ataupun hubungan dari data-data yang telah diamati. Tahap yang ketiga, komunikasi, yakni menyampaikan hasil penelitian atau penyidikan berupa lisan atau tulisan. Nah, bentuknya bisa tabel, grafik, bagan, ataupun lain-lain. Pokoknya bisa mempresentasikan di depan kelas seperti itu, apa yang telah diteliti. Nah, selanjutnya, manfaat penyelidikan IPA. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita, bisa berpikir logis dan sistematis, bisa meningkatkan kualitas hidup dan menyelesaikan berbagai macam masalah. Jadi banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita menerapkan pendidikan IPA. Nah, selanjutnya apa sih objek atau bahan yang dijadikan untuk penyelidikan IPA? Nah, objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh yang ada di bumi dan keterkaitannya. Penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam kayak cahaya dan lain-lain. Kimia merupakan meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Biologi tentang makhluk hidup, ilmu bumi dan antariksa tentang bumi dan benda-benda langit lainnya gitu. Untuk biologi contoh hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, kamu sering tuh mengukur tinggi badan kamu atau mengukur massa tubuh kamu ya. Selanjutnya ada istilah besaran. Besaran merupakan suatu yang memiliki nilai atau angka hingga bisa diukur atau dihitung. Apapun yang memiliki nilai atau angka itu disebut besaran. Nah, besaran dibagi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Selanjutnya ada satuan, yakni sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam mengukur besaran. Satuan dibagi ada satuan baku dan tidak baku. Yang tidak baku contohnya jengkal ya, tidak disepakati. Adapun satuan internasional itu yang disepakati secara internasional. Besaran pokok.
Di sini ada 7 besaran pokok yang harus kamu kuasai, yang harus kamu hafalkan. Nah, caranya seperti apa agar mudah dihafalkannya? Ada singkatannya, yakni di sini ada singkatan pamanku Suwaji atau panjang masa, kuat arus, suhu, waktu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Jadi kamu harus dihafalkan ya semuanya untuk besaran pokok. Selanjutnya konversi satuan panjang atau mengubah satuan panjang. Gimana sih caranya? Di SD pasti sudah pernah ya. Ada km, hm sampai milimeter. Kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Setiap turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, 1000 dan seterusnya. Di sini ada contoh. 100 meter berapa sih kilometernya? Nah, berarti di sini 3 tangga berarti 100 dibagi 1000. Hasilnya 0,1. Contoh kedua, 1 km ke meter karena turun berarti dikali 3 tangga berarti 1000. Konversi satuan waktu sudah bisa ya, gampang. Nah, selanjutnya ada alat ukur. Ada penggaris atau mistar yang sering kamu gunakan. Langkahnya seperti apa? Letakkan ujung awal benda pada titik 0 dan ujung akhir benda pada skala yang tepat. Pastikan posisi mata kamu tegak lurus ketika mengukur ya. Jadi nggak boleh tengok kanan, tengok kiri, ataupun pokoknya harus tegak lurus, harus pas ya. Selanjutnya ada neraca atau timbangan. Nah, langkahnya seperti apa? Letakkan benda yang akan diukur di sisi A. Nah, selanjutnya letakkan beban di sisi B sampai keadaannya seimbang. Setelah itu kamu hitung bebannya beratnya berapa tuh. Nah, sehingga bisa dilihat tuh, ternyata si gula 1 kilo atau 1,5 kilo dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada soal latihan, silahkan dikerjakan di rumah. Adapun waktu pengumpulan akan saya umumkan di WhatsApp ataupun di grup WhatsApp. Di situ ya ada mengkonversi, berarti mengubah kilometer ke meter dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada praktik pengukuran. Kamu memilih suatu benda lalu diukur. Gimana caranya? Nah, di sini saya jelaskan gimana cara pengukuran kalau seandainya kamu memperoleh tepat di garis itu taksirannya 0,0, kalau di tengah-tengah garis 0,5. Nah, silakan. Oke, sekian dan terima kasih pertemuan pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.